Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pramira Sonata. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 2 Painan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK UITJ M Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21125123 pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja di kelas 11 fase F dengan materi menghindarkan perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Sebelum belajar, biasanya kita terlebih dahulu berdoa. Untuk telepon, Ibu mohon siapkan temannya. Danu, silakan disiapkan. Siap, Kak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk anak ibu, dipersilakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Indonesia di sanalah aku berdiri dari Bandung Ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Oke, selesai. Silakan duduk. Baiklah, Ibu akan mengambil aksen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini, nak? Ada yang tidak hadir? Tidak ada, hadir semuanya? Oke. Baiklah, kita akan lanjut kepada pertanyaan. Kita hari ini adalah tentang perkelahian antar pelajar. Mungkin anak-anak ibu masih ingat tidak materi kita yang minggu lalu? Materi tentang bab 2. Tentang apa? Memenuhi janji. Apa lagi? Mensyukuri nikmat. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, menutup aib orang lain. Sebenarnya materi yang sebelumnya bersangkutan dengan materi yang hari ini.
hati. Menyinggung hati. Apa lagi? Perkataan yang tidak menyenangkan atau pembulian. Itu adalah salah satu penyebab dari perceraian atau pelajar. Nah, ibu tanya satu lagi. Bagaimana kalau anak ibu melihat temannya bercerai ini? Apa reaksinya? Dilihat saja atau dilihat saja atau diberhentikan perceraiannya? Diberhentikan perselisihan antar teman itu. Kita mempelajari ini apa? Supaya setelah anak ibu belajar tentang perceraian antar pelajar, peserta ibu dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar. Yang kedua, anak ibu dapat mempresentasikan bagaimana cara memecahkan masalah tersebut. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan diharapkan nanti setelah belajar anak ibu gak ada lagi yang pakai lagi. Nah, coba dilihat gambar di sini. Silakan amati gambar di sini. Di sini ada gambar seseorang yang bawa tongkat. Di sini ada lagi gambarnya tentang tawuran. Nah, Jenggot motor. ya ada tawuran pelajar lagi pakai seragam merah putih. Ada lagi gambarnya di sini. Tertangkap. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut materinya, ibu minta anak ibu seperti perjanjian kita minggu lalu kita belajar secara kelompok. Kelompoknya kan sudah ibu bagi. Nah, tolong duduk secara berkelompok. Tolong bangkunya dipisahkan, dicari kelompoknya masing-masing. Oke, sudah dapat ketiga-tiganya kelompoknya? Ya. Ini ada lempar kerja peserta ini atau LKPD yang harus anak isi nantinya. Ya, nanti kerjakan ya. Kita sekarang aja, Bu. Nanti kita selesaikan ada pembelajaran atau pembelajaran itu. Jadi sebelum pengisian LKPD, anak ibu akan diputarkan satu video tentang tawuran antar pelajar. Jadi tolong difokuskan ya melihat videonya. Nih. 5 terduga pelaku tawuran yang videonya viral saat melakukan aksinya di Jalan Bypass akhirnya ditangkap polisi. Dari 5 terduga pelaku, 4 diantaranya anak di bawah umur. Satu persatu terduga pelaku tawuran di Jalan Bypass beberapa waktu lalu akhirnya diringkus petugas kepolisian. Mereka digelandang oleh tim guru serta dari Satreskrim Polresta Padang dari sejumlah lokasi di Kota Padang. Tampak penangkapan salah satu terduga pelaku, pihak keluarga histeris saat yang bersangkutan dibawa untuk diproses. Tidak hanya para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan saat mereka melakukan aksinya, seperti celurit hingga berbagai senjata modifikasi yang dibuat agar terlihat gagah di jalanan. Sedikitnya ada 5 terduga pelaku tawuran yang berhasil ditangkap dan ironisnya 4 diantaranya masih berstatus anak di bawah umur. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kejadian tersebut dan mencari salah seorang pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Suri Padang TV. Ini adalah materi tentang tawuran pelajar di Jalan Bypass Padang. Ini kejadiannya belum lama, masih beberapa minggu yang lalu. Nah, untuk anak ibu, dari video yang diputarkan ini, sesuai dengan lembaran LKPD, di sana tolong diselesaikan LKPD-nya, dipecahkan masalahnya. Kalau ibu kasih waktu 30 menit, cukup? Cukup. Jadi mulai dari sekarang selesaikan LKPD yang sudah dibagikan tak? Boleh pakai sumber buku, boleh pakai internet atau HP.
Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanya. Yang sudah selesai, tidak ada kendala. Ya, apa aja? Mana? Namanya apa? Namanya sudah saya. Padi, kota, dana. Kota ini ada mana? Fungsinya buat Sudah selesai? Sudah.
Sudah hilang rasa lelahnya? Sudah jadi fresh? Oke. Oke, kita lanjutkan kepada penampilan presentasi dari kelompok-kelompok yang sudah dibagi tadi. Kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan ke depan. Berdiri aja di depannya. Presentasikan hasil yang didapatkan tadi dari mereka yang terpelajar. Semoga ada orang ya. Iya. Siapa yang membacakan kelompok hasil kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Taurat Kitab Kerja. Yang akan dibacakan dari saya dipersilakan. Soalnya jangan dijelaskan ya. Kita soalnya. Setelah Anda mengamati video pembelajaran yang ditanyakan, silakan melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, contoh Ananda jelas apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar. Berasal dari faktor internal seperti krisis integritas, kontrol diri yang lemah, kesulitan berada berdasarkan gambar di atas. Coba Anda jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar. Berasal dari faktor internal seperti krisis identitas, kontrol diri yang lemah, kesulitan beradaptasi, dan emosi yang tidak stabil, serta faktor eksternal seperti rivalitas antar sekolah, pengaruh lingkungan dan teman sebaya, kurangnya pengawasan orang tua dan sekolah, pengaruh media sosial, serta konflik personal dan emosi. Nomor 2. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa saja dampak negatif dari kejadian perkelahian tawuran antar pelajar baik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan? Dampak negatif bagi diri sendiri: cedera fisik dan kematian, trauma psikologis, merusak citra diri masa depan. Dampak negatif bagi masyarakat: gangguan keamanan, kerusakan fasilitas, kepecahan sosial. Dampak negatif bagi lingkungan: kerusakan properti, lingkungan yang tidak aman. Nomor 3. Dari video yang sudah ditayangkan di atas, coba Anda carikan di mana solusi terbaik untuk mengatasi tawuran antar pelajar. Menanamkan pendidikan karakter dan keserasian sosial, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, mengarahkan kegiatan positif untuk menyalurkan energi, serta membangun solidaritas antar sekolah, dan mendekatkan represif seperti menegakkan hukum yang tegas bagi pelaku tawuran, serta menciptakan karakter pelajar yang bermoral dan beretika kepada satu sama lain, dan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kedamaian. Kesimpulannya, meneruskan pendekatan konfrontatif melalui pencegahan preventif dan memindahkan represif, pencegahan berfungsi pendidikan karakter, pengawasan ketat dari orang tua dan sekolah, serta menyediakan fasilitas positif. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ada, saya. Ada mau bertanya? Ada, Bu. Mengapa kegiatan tawuran ini masih berlangsung saat ini? Apakah tidak ada upaya pencegahan dari pemerintah? Boleh jawab sebisanya. Arif? Mengapa kegiatan tawuran ini masih berlangsung? Apakah pemerintah tidak ada melakukan tindakan kepada pelaku? Sebenarnya ada, tapi karena apa namanya itu, karena bawah dan Bawa lingkungan. Ya, bawa lingkungan bagaimana? maka terjadilah tawuran ini. Iya. Hal yang itu dari Sudah, cukup.
Apa saja dampak negatif dari tawuran antar pelajar? Dampak negatif tadi. Bacakan kembali. Tadi Fadil tadi. Dampak negatif bagi Pelajar. Dampak negatif bagi pelajar yang selalu membuat cedera fisik dan kematian, terus trauma psikologis, merusak citra diri di masa depan. Setelah itu hasil presentasi ketua kami kalau ada kesalahan ya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca kami dari kelompok 4 dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 3. Yang pertama bulan, yang kedua ilmu yang cerita, yang ketiga Kofifa, yang keempat Messi, dan kelima Laura. Baiklah, kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Satu, berdasarkan gambar di atas, coba Anda jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar. 1. Adanya salah paham atau provokasi dari pihak tertentu. 2. Rasa solidaritas kesalah arah sehingga ikut terlibat tawuran. 3. Kurangnya pengendalian emosi. 4. Persaingan antar sekolah. 5. Pengaruh pergaulan negatif. 2. Berdasarkan gambar video ini, apa saja dampak negatif dari kejadian-kejadian perkelahian tawuran antar pelajar baik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan? 1. Terhadap diri sendiri, bisa mengalami luka fisik, cedera serius, terjerat masalah hukum, dan masa depan terganggu. 2. Terhadap masyarakat, menimbulkan rasa takut, kekesahan, serta merusak ketertiban umum. 3. Terhadap lingkungan, fasilitas merusak, jalanan macet, dan lingkungan menjadi tidak nyaman. Dari video yang sudah ditayangkan di atas, coba Anda carikan gimana solusi terbaik untuk mengatasi tawuran antar pelajar. Solusi terbaiknya yaitu 1. Menanamkan pendidikan karakter dan disiplin. 2. Meningkatkan pengawasan dan komunikasi antar guru, orang tua, dan siswa. 3. Memberikan penyuluhan tentang bahaya dan akibat hukum tawuran. 4. Menyediakan kegiatan pasif seperti ekstrakurikuler dan pembinaan agar siswa tidak terjerumus dalam pergaulan negatif. Kesimpulan, tawuran antar pelajar memberikan banyak dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, semua pihak siswa, guru, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk bekerja sama dan mengatasi tawuran dengan cara pembinaan, pendidikan karakter, serta memberikan contoh yang baik agar tercipta lingkungan yang aman dan harmoni. Baiklah, apakah kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Kelompok 1 mau tanya. Oke, katakan. Tanyakan Fadil, apa yang mau ditanyakan? Ada kelompok 1 selain Fadil lagi yang mau bertanya? Ada 6? Tidak ada, Bu, saya tidak ingin bertanya. Fadil, silakan Fadil. Apa dampak positif terjadinya tawuran? Dampak positif dari tawuran tidak ada. Karena tawuran itu mengakibatkan pergaulan bebas dan perilaku negatif dan cedera fisik dan nama baik tercemar. Apakah Fadil puas? Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Saja diskusi kami pada pagi hari ini. Kami ikuti dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah hasil dari ketiga presentasi dari tiga kelompok hari ini, kelompok 1, 2, dan 3. Dari presentasi yang dibacakan di depan
tentang apa penyebab dari perkelahian antar pelajar, dampaknya, dan bagaimana solusinya supaya tidak terjadi perkelahian antar pelajar. Nah, seperti yang sudah dibacakan tadi, dampak paling besar dari kita melakukan perkelahian antar pelajar apa? Cedera fisik. Dampaknya cacat permanen. ya, cacat permanen. Kenapa? Dampak paling besar itu paling besarnya adalah kematian. Kalau kamu hanya menggunakan senjata tajam, itu bisa dampaknya menghilangkan nyawa seseorang, atau bisa jadi membuat seseorang menjadi cacat. Cacatnya bukan hanya cacat sementara, bisa jadi cacat permanen. Kalau cacat sementara misalnya lumpuh, kalau patah kakinya kan, patah kakinya pas tawuran, kena balok misalnya, bisa jadi cacatnya tidak permanen, bisa jadi permanen. Yang dirugikan siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Dan orang tua juga akan rugi. Kenapa? Susah jadinya orang tua kita dalam merawat kita, dan pendidikan kita bisa jadi tidak lanjut. Itu dampak paling besar dari tawuran. Kalau dampaknya bagi anak sekolahan, bisa jadi sekolahnya jadi terputus, tidak jadi melanjutkan sekolah pendidikan. Itu dampak yang paling besar dari tawuran. Itu dampak untuk diri sendiri. Kalau dampak untuk masyarakat apa? Dampak untuk masyarakat apa tadi? Ya, bisa menjelekkan nama baik. Kalau lingkungannya juga seperti itu, lingkungannya menjadi tercemar. Dari lingkungannya jadi bersih, akhirnya tercemar. Nama baik juga tercemar, itu dampaknya. Kalau solusinya bagaimana kira-kira? Supaya tidak ada lagi perkelahian antar pelajar itu. Ada Bu, kemarin dari Bapak Gubernur Bu dikirim ke barat. Ya, dikirim ke barak militer oleh Bapak Deddy Mulyadi untuk anak-anak yang nakal. Ya, yang nakal dan sering tawuran. Oke, jadi itu solusinya. Solusi dari Bapak Deddy Mulyadi dikirim ke barak militer. Solusinya, jauhilah pertemanan yang tidak sehat. Pertemanan tidak sehat itu jangan diambil. Yang pemalas tolong dijauhi. Yang sering bertengkar tolong jauhi. Dan solusinya juga adanya apa? Adanya dari orang tua itu. Pengawasan dari orang tua. Kalau yang jauh bisa jadi orang tuanya lebih sering menanya kabar anak-anaknya. Dan tidak keluhan di sekolah sehingga tidak terjadi lagi perkelahian. Ya, itu tentang perkelahian pelajar. Kalau di dalam Islam dibolehkan atau tidak? Tidak. Itu sesuatu yang dilarang. Kenapa dilarang? Islam merugikan. Karena merugikan seseorang baik diri kita maupun orang lain. Kenapa kita tidak boleh berkelahi, sedangkan kita memutus tali silaturahmi saja tidak boleh. Apalagi bila kita harus bertengkar dengan orang lain. Nah, di sana dari situ sampai di sana materi kita tentang perkelahian antar pelajar. Sekarang Ibu akan mengevaluasi sampai di mana anak Ibu paham dengan materi kita hari ini. Jadi Ibu akan mengasih satu kuis. Satu kuis yaitu kuisis tentang materi perkelahian antar pelajar. Boleh ya? Akan masuk. Kita mulai 1, 2, 3.
Lihat siapa yang mengangkatnya. Juara 1. Hari tadi ya, tapi masih habis salah satunya. Itu ada hasil evaluasi kita atau hasil refleksi dari kita mempelajari tentang perkara terpelajar. Karena ibu sudah memahami dari materi yang dikasih, ada yang betul dan masih ada jawabannya yang salah. Kita apresiasi untuk anak-anak ibu yang sudah sangat antusias untuk belajar tentang perkara yang akan belajar. Dan semoga anak-anak ibu setelah kita mempelajari materi tentang perkara yang kita pelajari ini tidak ada lagi ditemukan di sekolah ini melakukan perkelahian atau tawuran yang telah belajar. Ada baru. Ibu mohon sekali setelah kita mempelajari ini, kita termotivasi supaya jauh dari perkelahian atau tawuran atau belajar. Kenapa? Karena itu bisa merusak masa depan kita. Materi kita tentang perkara yang terpelajar sudah selesai, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang minuman keras dan narkoba. Untuk pertemuan selanjutnya untuk menutup materi kita hari ini, kita bacakan dulu doa terlebih dahulu. Tolong dibacakan oleh temannya. Setelah kita pelajaran kita pada wilayah ini, ada kita bersyukur pula. Syukur pula. Ucapkan salam.